Mari kita berdoa. Engkau mengangkat kami ke tempat yang tinggi dan teguh, kepastian dalam hidup ini, dan untuk kebahagiaan dan sukacita kami sebagai pengikut-Mu, orang-orang yang Kau tebus. Terima kasih. Dan firman-Mu hari ini saat ini Kau sampaikan kepada kami, yaitu isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang terbatas. Roh Kudus, terjemahkanlah seluruh firman isi hati agar kami diberikan kuasa untuk mengerti dan kuasa untuk melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah diucapkan nama saya Pendeta Ezra. Saya orang Batak, warganya Simorangkir, dan telah menikah dengan Bu Gagalu, satunya istri saya, dan juga telah dipanggilkan Tuhan 3 orang anak, yang pertama perempuan, yang kedua dan ketiga laki-laki. Yang saya kenal di tempat ini, yang saya tahu hanya 1 orang, Bapak Pembuna. Ini sahabat saya dulu di Tigaraksa. Waktu saya pelayanan di Metodis Tigaraksa. Saudara-saudara, saya melayani di Gereja Metodis Indonesia yang ada di Karawaci, bukan Lipo, tetapi Karawaci Bedeng yang ada di Jalan Umar. Ini sedikit yang dapat saya perkenalkan diri saya. Kita membaca firman Tuhan dengan tema yang diberikan bersaksi di dunia sebagai kawan sekerja Allah, dari 1 Korintus 3:9, tetapi khotbahnya bukan itu tema dari PGW. Khotbahnya saya ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, bersaksi perlu menjadi konsentrasi anak-anak Tuhan saat ini, apalagi di dalam pergolakan dunia, secara khusus Indonesia. Bagaimana kita mengalami dan melihat kondisi saat ini, intoleransi yang sedemikian maraknya, dan saya melihat kepada diri kita, dalam bahasa Batak mangarajumi diri kita, kontribusi apa yang dibuat anak-anak Tuhan sehingga terjadi hal yang seperti ini. Pendeta, jangan ngawur. Saya tidak berkontribusi buat mereka. Mereka yang mengambil tindakan seperti itu. Mari kita buat perbandingan dengan kejadian Sodom dan Gomora. Mengapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan? Coba kita perhatikan baik-baik. Berapa tahunkah Lot dan istri dan kedua anaknya ada di kota itu? Berapa lama? Dan sudahkah mereka berdampak buat kota itu? Ternyata Alkitab mencatat sedemikian lama pun Lot, keluarga
istrinya, dan kedua orang putrinya. Terus saudara perhatikan baik-baik. Mereka ada di kota itu, tetapi hidup mereka tidak berdampak. Ini yang saya katakan berkontribusi. Orang-orang Kristen yang diselamatkan Tuhan, jemaat HKBP Serpong yang diselamatkan Tuhan, seberapa banyakkah dari Anda dan saya tentunya yang menyampaikan kabar sukacita buat orang? Kita tidak penting berpikir bahwa mereka dibaptis, tetapi ketika hidup kita ini mentransformasikan sesuatu yang baik buat mereka, mereka bisa lebih toleran. Tolong lihat ini, yang di atas, di samping, yang di bawah. Untuk saya, untuk kita seluruhnya, kita berkontribusi karena kita tidak terlalu peduli dengan keadaan ini. Mari kita lihat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita katakan amanat agung Tuhan, perintahnya, pergilah. Berapa lamakah Rasul dan orang-orang Kristen pada masa itu, kita katakan orang Kristen pengikut Kristus, langsung merespon firman Tuhan ini? Berapa lama jedanya? Lihat kurun waktu yang dibuat oleh Josephus. Bagaimana Yesus dikatakan, andai kata Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan 30 tahun. Apakah mereka langsung pergi ketika firman ini disampaikan buat mereka? Ternyata tidak. Mereka masih asik berputar-putar di Yerusalem, tidak mau pergi. Mari saudara perhatikan baik-baik semua kata-kata. Mereka tidak mau bersaksi, nyaman, mungkin juga takut. Akhirnya 10 tahun dinantikan oleh Tuhan. Tahun 40 enggak juga, tahun 50 enggak juga, berarti 20 tahun. Tahun 60, 30 tahun, satu generasi enggak mau pergi. Quote and quote, saya mengimajinasikan kemarahan Tuhan yang luar biasa. Tahun 70, berarti setelah 40 tahun, ingat angka 40 luar biasa. Tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem atas perintah Kaisar Nero. Mulai pada saat itulah penganiayaan yang luar biasa, maka berseraklah semua orang-orang pengikut Kristus. Bahkan di dalam tradisi gereja, Thomas pun dikatakan sampai ke India. Bayangkan saudara, haruskah kemarahan Allah membuat manusia, anak-anak Tuhan, pergi untuk menginjili? Haruskah Yerusalemmu dihancurkan? Haruskah anak-anak Tuhan yang diadu dengan banteng, diadu dengan binatang buas, dengan gladiator, penyiksaan itu, maka mereka mau memberitakan Injil? Haruskah seperti itu? Saya katakan tidak. Jangan terlebih dahulu Yerusalem dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Lihat baik-baik, Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku. Tidak mau. Saudara-saudara yang kasih, sampai baik-baik kontribusi kita buat yang luar biasa intoleransi pada saat ini, karena kita tidak peduli. Jangan salahkan dulu mereka. Kok bisa begini? Ini kan legal standingnya Undang-Undang Dasar Pancasila. No, buat mereka tidak peduli. Kita diberikan mandat oleh Tuhan. Apa mandatnya? Jelas di sini mandatnya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kita, dan ajarlah mereka melakukan segala
yang telah kuperintahkan. Apa itu? Tolong, kasih. Tapi kita tidak mau melangkah. Seakan-akan bibir kita takutnya bukan main memperkatakan Yesus. Saya tinggal baru 9 bulan di Karawaci. Di keliling kita itu Buddha banyak. Kita punya program gereja memberkati Karawaci. Kita doakan, kita kunjungi terus, ada 10 keluarga Buddha di sana. Awalnya mereka katakan, Bapak, sudahlah kami dipelihara saja. Udah puluhan tahun sudah tua juga. Sudah puluhan tahun kami dipelihara, Pak. Sudahlah. Saya cuma tanya sama Ibu, Bapak, kalau engkau mati nanti masuk surga atau neraka? Aduh, saya nggak tahu Pak Pendeta. Untuk itu saya mau datang ke rumahmu. Saya mau katakan, saya tidak rela engkau masuk neraka. Saudaraku, perlu engkau pikirkan firman Tuhan ini. Jangan hanya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan yang memberkati engkau, tapi perintahnya yang abaikan. Saudara, bagaimanakah kita bisa bersaksi? Firman jelas berkata dalam Kisah 1 ayat 8. Ini prinsip utama, modal dasar utama. Anak Tuhan tidak akan mampu bersaksi memperkatakan firman Tuhan jikalau bukan karena ayat yang ke-8 ini. Yaitu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa anakku tidak berani bersaksi? Karena tidak minta kuasa Roh Kudus. Seakan-akan sudah cukup hidupnya. Loh, ini ajaran apa Pak Pendeta? Bicara Roh Kudus, Roh Kudus. Bapak Ibu, saya tamatan dari CTHKBP, Mahkamah Syariah. Di sana diajarkan tentang kuasa Roh Kudus. Kita seringkali tidak mengajarkan ini kepada semua. Saya juga bingung. Kami diajarkan Pendeta Sormin atau SM Syahan atau PWT Simanjunta, udah selesai. Diajarkan kami semua. Saudara-saudara yang kasih, ya, Lukas 11 ayat 13 bagian terakhir. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Anak Tuhan malas minta Roh Kudus turun. Anak Tuhan malas meminta kuasa Roh Kudus karena mereka tidak mau melangkahkan kakinya, tidak mau membicarakan bersaksi dengan Tuhan. Yang penting Tuhan itu milik keluargaku, egois. Saudara yang kasih, mari pikirkan ini. Untuk apa Roh Kudus turun? Yaitu untuk mengubahkan hati kita. Hati kita yang penuh damai dan kita transformasikan kepada orang lain supaya kita bisa bersaksi. Saudara, Roh Kudus lah yang membuat kita percaya siapa Yesus. Itu yang mengajari kita, memberikan kita pengertian. Roh Kudus telah membimbing kita. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang mengajar kita bahwa dosa-dosa telah diampuni oleh Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kita bahwa setiap anak Tuhan yang percaya kepadanya dan juga melakukan firman Tuhan, maka surga telah dibersihkan Tuhan buat kita. Roh Kudus yang mengajar kita sekalipun dosa memerah seperti termiji dan selanjutnya. Roh Kudus yang mengajarkan saudara. Kita malas meminta. Kenapa? Sekali malas dan tidak mau dan tidak mau memberitakan kesaksian ini. Takut. Saya buka pos pelayanan masa saya sebagai Pareses Metodis. Baru 9 bulan selesai Pareses.
pelayanan ke daerah Beteleme, Bapak Ibu Saudara pernah dengar nama itu. Sangat santar ketika Susanti Timulele pendeta ditembak ketika berkhotbah. Di daerah itulah saya mau pergi, saya ngomong sama pimpinan pendeta, doakan saya kalau saya kembali, puji Tuhan, enggak kembali, saya sudah di surga. Dan 3 kali saya ke sana sampai tidak bisa buka pos ke sana. Perhatikan untuk bersaksi, Bapak Ibu, Saudaraku, tentara, polisi seperti kemarin, ada banyak mati ketika mereka menjalankan tugas, betul ya? Ada banyak mati. Pendeta jarang mati karena menyampaikan firman. Karena menginjili jarang juga mati. Tapi kalau itu terjadi, terpujilah Tuhan. Kenapa tahu? Sekalipun tidak ada pemahaman buat Kristen bahwa kalau kita mati ada bidadari di sana. Jangan longi bidadari di sana, longi. Kalau kita nggak mengajari itu, kalau saudara-saudara, bagaimana kalau kita mampu dan mau untuk bersaksi sebagai teman sekerja Allah? Sudah Dia katakan, beritakanlah ini, ajarlah kepada seluruh bangsa. Dan kita diam. Melalui apakah kita bisa bersaksi? Apakah melulu harus berkhotbah? Tidak. Melalui cara hidup. Kalau kita di perumahan-perumahan yang rapat, saya mau tanya. Kalau mungkin perumahan-perumahan yang mewah, agak berbeda pertanyaan ini. Tapi kalau sudah di dempet-dempet seperti itu, ada kontrakan seperti itu. Kalau ada musik di rumahmu, pernahkah dari rumah itu keluar puji-pujian? Pernahkah tetanggamu mendengar bahwa engkau memuji Tuhan? Jangan-jangan lagu kita cuma sakitnya itu di sini terus. Nggak ngerti saya. Bagaimana anak Tuhan yang telah diselamatkan, dosanya diampuni, surga diberikan kepadanya, tapi memuji pun sangat minim, hanya di gereja saja. Jujur, tahu saudaraku, apa yang terkandung dari puasa pujian? Setiap anak Tuhan bernyanyi harus punya iman. Kalau engkau bernyanyi tidak punya iman, itu karaoke. Setiap pujian itu harus punya iman. Itu nalongo marhaposeau tidak lupa murmarebe. Harus ada. Setelah ada iman, untuk apa iman? Supaya ada pakirimu, ada pengharapan. Bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kalau ada iman, ada pengharapan, maka ada kuasa. Perhatikan baik-baik. Kualitas orang-orang Kristen melewat ujian pun seperti adik-adik kita dari Markus tadi, bisa memberitakan Injil. Ada iman, ada pengharapan, ada kuasa. Lewat puji-pujian, perhatikan baik-baik. Ini saya mau kontraskan dulu. Saya mau perhadapkan buat kita. Pernahkah pendeta majelis atau berpahala berdoa dengan luar biasa dan bernyanyi mengusir setan? Atau malah kita yang kesetanan? Perhatikan. Ini bukan puluhan kali saya mengalami ketika ada orang yang memasukkan setan, roh jahat, berdoa dan bernyanyi, setan keluar kok. Perhatikan, ada kuasa yang luar biasa. Lewat puji-pujian, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, cara hidup mencari kesaksian dimanapun kita berada. Anak muda, Doa Rasul, bagaimanakah cara hidup kita bisa bersaksi? Ahok sering ngomong, jangan ikut arus. Ya betul, hanya ikan mati yang ikut arus.
Ikan yang hidup pasti melawan arus. Ikan mati tidak berdaya, dia akan ikut arus. Saya mau tanya, berapa banyak dari anak muda kita ini? Saya bukan. Saya bukan tidak suka yang namanya IT. Berapa banyak datang kemari bawa handphone, iPad, anak muda. Iya, katakan dulu anak muda yang bawa handphone kemari. Jangan malu-malu dah. Gak bawa kitab lagi. Oke. Jangan-jangan orang tua juga banyak. Baik, saya mau katakan begini, anak muda, orang tua agak lebih sopan. Anak muda juga mungkin berkata begini, Pak Pendeta ini ketinggalan zaman. Di handphone itu ada Alkitab. Saya tidak pernah meragukan itu, saudara. Tetapi di handphone itu akan ada 10 anak-anak muda. Jikalau engkau berani berkata bahwa di handphone punya ada Alkitab, engkau membaca firman Tuhan di sana. Tetapi saya mau katakan, mohon maaf, jangan pernah engkau membuka situs porno di situ. Engkau buka Alkitab di handphonemu, engkau buka juga gambar porno di handphonemu. Siapa kau? Biar orang tua. Dan orang tua, jangan lakukan. Beranikah engkau, hai suami, memberikan handphonemu kepada anak tanpa password? Handphone saya tergeletak, anak saya, istri saya silakan. Saya mau katakan, kualitas hidup kita mau bersaksi, jaga diri. Hingga memang kehancuran anak muda dengan pornografi. Semua yang ada yang melakukan itu saat ini bertobat, cepat-cepat gilanya, cepat-cepat hapuskan. Amin. Anak muda, cara kualitas hidupmu juga penting. Saya tidak alergi dengan tato seni banyak. Saya nggak mengerti juga mengapa harus bertato. Yang saya tahu di rumah pemotongan hewan di Cina, babi itu saya dari tato dulu, babi potong. Yang berikutnya, ini anak remaja, di sini ada remaja ya? Mungkin juga ada. Anak muda, anak remaja. Pemerintah sudah menyatakan rokok dapat membunuhmu dan juga orang tua. Tetapi kita sebagai anak Tuhan dengan entengnya, orang tahu kita orang gereja, ada peringatan, bisa baca tidak? Ngerti gambar tidak? Kalau nggak bisa baca, ngerti gambar tidak? Anak muda sering orang berkata, kalau nggak merokok banci, benar ya? Nggak merokok banci. Pertanyaan saya, benar itu? Oh salah, banci justru yang merokok. Bencong merokok, bencong. Jadi kalau untuk anak muda, gagah-gagahan mau merokok banci, bencong itu beda cara berpikirnya. Anak tua yang telah diberikan beda. Kualitasnya bersaksi di dunia luar sana. Cara pacarannya pun harus berbeda. Kalau putus pun harus berbeda. Langsung move on lah. Jangan pula ketika putus cinta kau diputuskan kau langsung kau main ayunan tapi pakai lehermu. Susah orang tua. Kualitas hidup kita. Inilah cara kita bersaksi di dunia sana. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri? Bagian yang kedua, saya luar biasa menyaksikan hari-hari terakhir ini. Bagaimanakah dimensi pengampunan itu diberikan? Saya melihat Yesus saya. Yesus berkata, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Yesus tidak menuntut keadilan, tetapi
pengampunan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa bersaksi jika kita tidak bisa mengampuni orang di luar sana? Teman sekerja kah, tetangga kah, siapapun itu. Kita harus bisa menyatakan pengampunan. Inilah yang tidak ada di tempat lain. Pengampunan yang tidak ada di tempat lain. Kalau tempat lain, saudaraku, masih apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi dimensi yang luar biasa ini, kekuatan pengajaran yang luar biasa ini, kita mau sampaikan buat banyak orang. Kalau orang Kristen itu harus mengampuni. Yuk kita baca Yakobus 5:16. Anak muda boleh baca satu ayat saja. Yakobus 5:16. Sudah ditemukan? Tolong dibacakan Yakobus 5:16. Satu orang saja supaya lebih nyari. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak Tuhan sangat suka ayat ini, tetapi ayat terakhirnya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengampuni dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dia berkata, saya kan orang yang benar. Saya ini penetua, majelis sintua, pendeta, perhala, sudah puluhan tahun. Saya ini korina rajin, semuanya saya ikuti. Saya ini adalah jemaat yang rajin, saya jemaat yang baik, saya orang yang benar. Maka doa saya manjur. Saudara, perhatikan mereka. Lihat ayat ini secara keseluruhan. Lihat ayat ini secara keseluruhan. Ini yang diajarkan oleh Dr. Arsitompul kepada kami. Lihat ayat 16 itu. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Syarat pertama, supaya kau bisa memberikan kesembuhan, pengampunan buat banyak orang dengan baik, syarat yang paling utama adalah engkau saling mengaku dosa. Ini kalau di rumah tangga terjadi pengakuan dosa, itu dahsyat sekali. Jikalau seorang suami berani mengaku dosa kepada istrinya, pasti dahsyat rumah tangga itu. Jikalau seorang istri berani mengaku dosa, jikalau seorang ayah, ibu berani mengaku dosa kepada anak-anaknya, dunia ini luar biasa. Saya bagikan kisah ini, kisah di Semarang. Ada seorang suster pelayanan 20 tahun. Dia ke dokter dan teridentifikasi penyakitnya adalah kanker payudara stadium 2B. Sedih dan sangat sedih. Dia berobat terus selama 6 bulan dan kemudian minum herbal macam-macam dia minum. Dia cek kemudian setelah 6 bulan ternyata kankernya sudah naik ke stadium 3B. Dia lakukan terus pengobatan selama 6 bulan. Kemudian dia datang lagi cek. Dokter berkata, "Suster, mohon maaf, saya datang, kankermu sudah stadium habis." Sedihnya dia pasti sangat sedih, terpukul luar biasa. Dia pulang, dia menghadap pada Romo, saya divonis dokter kanker sudah stadium 2B. Romo pun sedih dan kemudian Romo bertanya, "Suster, adakah dalam hidupmu orang yang tidak pernah engkau ampuni dalam hidupmu?" Dia ingin ingat, "Oh, enggak ada, Romo." Tolong ingat dulu, siapa tahu ada. Romo sangat kaget ketika dia berkata, "Romo ada. Sampai hari ini saya belum bisa mengampuni." "Siapa?" "Bapak saya."
Kaget nggak Bapak Ibu Saudara? Suster yang tiap-tiap hari mengeja doa, yang tiap-tiap hari menyampaikan firman, yang tiap-tiap hari melayani sedemikian rupa, luar biasa husuknya, tetapi dalam hatinya masih ada sakit yang luar biasa, yaitu tidak mampu mengampuni seorang bapak. Bayangkan jika berhala kita orang seperti itu, mau jadi apa gereja kita? Bayangkan jika pendeta seperti itu. Romo ngomong, susah. Mengapa bisa seperti itu? Romo, umur saya 3 tahun, adik saya 1 tahun. Papa pergi meninggalkan kami. Papa menikah lagi. Wah, ini para lalu menikah lagi. Nah, kemudian Papa menikah lagi, dia meninggalkan kami. Kami hidup dalam kemelaratan yang luar biasa. Saya sakit sekali hati saya sama Bapak. Saya nggak bisa mengampuni. Sekali lagi, suster. Dan kemudian Romo ngomong, suster, carilah Bapak, ampuni Bapak. Nggak mau, cari Bapak mengampuni. Dan dia pun berat hati, dia pergi, dia cari Bapaknya. Ketemu, 3 bulan, ketemu suster. Bapaknya sudah beres, stroke. Tidak bisa berbuat apapun, makan, minum, dan buang air sudah dipakai. Inilah yang menyakiti hatiku. Luar biasa sakitnya, luar biasa. Tapi kemudian dia dengan kata-kata Romo, dia berikan pengampunan. Dia rawat bapaknya, nggak lama. Karena tugasnya 3 bulan dia rawat bapaknya. Dia beri makan, dia mandikan, semua dia rawat. Dan dia pulang ke Semarang. Sampai di Semarang, dia cek ke dokter. Dokter bingung. Saya tidak menemukan satu titik kanker lunak Yesus. Obatnya apa? Suster bicara, saya tidak punya obat apa-apa minum apa. Tapi saya mengampuni bapak saya. Kemudian terjadi buat dia. Dengan baik-baik semua dikasih Tuhan. Engkau bersaksi ke dunia luar, tapi masih ada sakit yang luar biasa dalam dirimu. Tidak bisa. Engkau harus saling mengampuni dan saling mendoakan, maka engkau sembuh. Suatu ketika anak saya Jordan yang nomor 2 usia 5 tahun waktu itu, saya katakan ketika kami di jalan tol, mobil, banyak mobil-mobil yang dari mobil Mercy, BMW, entah apa mereknya mewah-mewah, makan kacang buah, makan jagung kulitnya buah. Aduh, saya pikir pusing saya melihatnya. Dan anak saya bicara, ayah, itu kan tidak boleh. Saya bicara, iya, itu tidak boleh. Tidak boleh bawa sampah sembarangan. Seminggu saya bawa mobil juga. Saya makan permen yang kecil sekali, yang keras itu kulitnya atau bungkusnya itu bening. Dan ketika saya makan permen, saya putar-putar, kecil sekali ya. Saya buka jendela, saya buang. Jordan lihat, ayah, kata ayah nggak boleh buang sampah sembarangan. Mati nggak saya? Ini apa ini? Apa jawaban saya? Waduh, saya nggak mau berpolemik, saya nggak mau berargumentasi dengan anak saya. Saya pikirkan mobil, dan saya peluk dia. Jordan, ampuni ayah. Coba kalau saya ngomong, dan anak lu PO, ya keluar apa? Mau jadi apa anakku? Jadi penipu loh anakku. Saya minta ampun, ampunnya. Aleh batak dan gue semuanya mempan kita, bukan batak Kristen. Kalau bapak-bapak mempunyai ada banyak hal yang melakukan buat anak-anakmu, saya berkatakan kepadamu, minta ampun kepadanya supaya keluargamu sembuh. Banyak sekali persoalan rumah tangga oleh karena bapak-bapak tidak menjadi imam di rumah, hanya memerintah saja kerja. Bertobat kaum pria yang seperti itu supaya tidak bisa bersaksi di luar sana. Saudara-saudara, bagaimanakah ini? Berapa lama ini?
2 Timotius 2 ayat 4. Timotius 2 ayat 4. Bisa tolong dibacakan 2 Timotius 2 ayat 4. Terima kasih. Kita prajurit supaya kita berkenan buat komandan kita itu bersaksi karena kita adalah prajurit. Saudaraku, saya mengatakan ini, apa beda prajurit TNI dengan Hansip? Apa bedanya? Paling tidak kita langsung berkata latihannya berbeda Pak Pendeta. Oh ya jelas. Hansip latihannya apa saudaraku? Wah, kan gitu. Betul enggak? Kalau prajurit TNI latihannya macam-macam. Wah, disiplinnya luar biasa. Bukan berarti hasilnya sudah disiplin, tapi latihannya seperti itu. Mengapa harus berbeda? Perhatikan. Ini saya ambil contoh langsung cerita mengenai. Seorang komandan berkata, prajurit, siap komandan. Ambil cangkul, siap komandan. Gali lubang yang ada di depanmu itu 2 kali 1, siap komandan. Tidak mati 2 kali 1 jangan bukan ini. Tapi dia prajurit, dia taat. Apalagi komandan ini, apalagi seperti itu begitu. Setelah selesai semua, prajurit, apakah sudah selesai lubang itu? Sudah komandan. Sekarang prajurit siap komandan, tutup kembali lubangnya. Prajurit bingung, tadi suruh gali, sekarang disuruh tutup. Kurang kerjaan komandan ini kan begitu. Dia tutuplah, tapi ternyata harus saat dia tutup. Ini hanyalah ilustrasi. Manfaat prajurit yang taat kepada komandan menyenangkan hati komandan. Di medan tempur yang sesungguhnya, jikalau seorang komandan berkata, prajurit serang, dan dia tiarap mau tidak prajurit. Prajurit tiarap dia berdiri, mati. Perlu sikap yang taat kepada komandan supaya menyenangkan hati Tuhan. Kita jadi prajurit, kita harus menyenangkan. Melalui apa? Pergilah. Ya, janji Tuhan pada ayat yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Diramuti, didongani, dibasuh-basuh Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada lagi, no other choice buat anak Tuhan untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak bersaksi. Ingat, jangan sampai Yerusalemmu dibakar habis, jangan sampai engkau diadu dengan gladiator, maka engkau pergi. Jangan sampai penganiayaan terjadi dulu. Metodenya yang paling penting. Bagian terakhir, metode. Bagaimana dia tidak bersaksi. Tapi prinsip dalam metode ini penting. Saya pakai 2 metode dengan prinsip-prinsipnya. Satu, metode cinta. Mengapa metode cinta? Begini, suatu hari, mohon maaf kalau namanya sama, ini hanya ilustrasi. Suatu hari si Portak, ada sama namanya? Gak apa-apa ya. Suatu hari si Portak, anak muda ini, dia suka dengan si Tio. Ada namanya si Tio? Batak biasa si Portak dan Tio ya. Ya. Si Portak suka sama si Tio. Dua-duanya harus bulu nih. Tapi nggak bisa ngomong ya. Dia suka, tetapi sangat sulit untuk mengungkapkan rasa suka. Biasalah malam minggu datanglah ke rumah si Tio. Diketoklah pintu. Langsung si Tio yang buka pintu. Wah, luar biasa.
silakan masuk, Abang, masuk. Tapi tidak ada bicara. Takutnya bicara. Kira-kira terjadi cinta? Gak mungkin. Malam minggu kedua juga demikian terjadi. Tapi dia sudah hitung-hitung, kalau nanti kak saya nggak berani bicara, ya sudah aku baca ke orang. Dia bawa ke orang, putar-putarnya lagi. Tak berani bicara. Nggak mungkin. Malam minggu ketiga juga demikian. Nggak mungkin terjadi cinta. Tapi malam minggu keempat dia sudah beranikan diri. Ketuk pintu seperti biasa. Sebelum minum terjadilah saudara. Si Polta langsung ngomong begini. Itu Tio, aku 4 minggu datang kemarin berturut-turut. Iya Bang, ada. Aku cinta padamu. Tahu nggak apa kata si Tio? Sudah lama tunggu-tunggu lama. Saudara-saudara, ini ilustrasi. Saya mau katakan kepada kita bahwa dunia ini sudah lama menantikan kasih-Mu. Saksikanlah Yesus yang terbaik. Jangan takut. Dunia ini, ruang-ruang yang banyak ini sudah lama menantikan untuk engkau bersaksi. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Saya sudah mengalaminya. Surga milik saya. Dunia sudah menantikan kata-kata itu. Tapi anak Tuhan terkunci mulutnya. Tapi hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, pergilah maka kau katakan firman Tuhan. Lewat kualitas itu. Yang kedua, metode penginjilan yang kedua dan prinsip yang pertama tadi. Tahu durian Medan itu kalahkan semua aroma durian. Durian Ucok luar biasa harumnya, luar biasa, beda dengan durian manapun. Saya sudah ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, semua nggak ada yang bisa mengalahkan durian Medan dari harumnya. Katanya kalau durian itu dibawa dari Medan, ada bungkusnya. Ada juga yang mengakali setelah dibungkus ini dibuat plastik, dibuat kopi supaya nggak bau. Namanya durian, saudaraku, aromanya itu pastilah dicium oleh orang. Benar nggak? Itu durian. Maka saya mau katakan, dimanapun anak Tuhan berada, aromamu harus tercium. Janganlah seperti banyak orang katakan, di sini ada orang Batak. Kenapa? Ada banyak uang-uang yang digunakan bersama kami. Repot saudara. Dikenal sebagai orang yang suka menggunakan uang. Tapi Pak Pendeta, tidak banyak-banyak, 20% yang kami. Aduh, lama lagi. Jangan lakukan itu. Sudah, bagian terakhir. Setelah metode dan filosofinya tadi, maka kemanakah kita pergi? Kerjanya yang tambal ban, ada jemaat tambal ban kerjanya. Saya ingatkan, jangan satu lubang jadi berlubang keluar. Oh, ini penting. Melalui ini kita bisa bersaksi. Sebagai supir, janganlah berhenti di perempatan-perempatan jalan. Tuhan akan berkat buatmu. Sebagai polisi, janganlah orang katakan tidur aja polisi disaring, apalagi bangkit. Halo. Saudara-saudara, mari kita terjemahkan ini ke dalam kehidupan nyata. Saksikan Yesus melalui cara kita. Amin. Tidak berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami perintah yang luar biasa. Sering kami mengabaikan. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau melakukan untuk hari-hari yang datang. Ini komitmen kami di hadapan. Haleluya. Amin.
menyanyi, kami